Aku sampai PT. Terus engko nek aku mandek kamu mulai, Mas. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi yang bab keempat, yaitu mengenai tentang subjek hukum dalam transaksi bisnis. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kunurulita dengan NIM belakang 195 dan teman saya ada Arifia Makfiro Rohmi dengan NIM belakang 138 dan salah satu teman kami berhalangan hadir untuk ikut Zoom hari ini, yaitu Siska Aulia dengan NIM belakang 506. Ada beberapa materi yang akan kami bahas di sini, yaitu uh, yang pertama jenis-jenis daripada subjek hukum atau hal kategori yang termasuk dalam subjek hukum dalam bisnis. Itu nanti ada perorangan, badan hukum, non badan hukum, kemudian ada badan usaha berbadan hukum atau rich person. Uh, Sebelum saya menjelaskan materi mengenai kategori atau jenis-jenis yang termasuk dalam subjek hukum dalam bisnis, saya akan menjelaskan apa itu subjek hukum dalam bisnis. Nah, subjek hukum dalam bisnis ini maksudnya adalah pihak atau para pihak yang terlibat dalam hukum yang dimana sudah wajib atau bisa melakukan transaksi-transaksi bisnis. Nah, apa itu transaksi bisnis yang bisa dilakukan di sini? Contohnya ketika membangun sebuah usaha, terus kemudian yang harus didaftarkan di notaris dan lain sebagainya. Nah, di sini perorangan atau badan usaha itu merupakan subjek hukum dalam bisnis. Kemudian bentuk subjek dalam kegiatan bisnis ini bisa juga dijadikan opsi atau pilihan bagi pebisnis dalam memulai atau mengembangkan suatu usahanya. Nah, tadi contohnya yaitu perorangan atau badan usaha, di mana pilihan antara badan usaha, non badan hukum, atau berbadan hukum. Kemudian yang pertama subjek hukum dalam bisnis yaitu perorangan atau naturalized person. Naturalized person atau perorangan ini merupakan salah satu subjek hukum dalam bisnis. Nah, siapa sih yang termasuk perorangan dalam subjek hukum atau siapa orang yang bisa dikategorikan sebagai subjek hukum? Yang pertama yaitu telah dewasa, yaitu mencapai usia 21 tahun atau telah menikah dan tidak di bawah pengampun atau tidak di bawah perwalian. Ini merupakan ciri-ciri yang terdapat pada pasal 330 BW atau Beveridge Whitbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, setiap orang atau perorangan yang memiliki kewajiban atau sesuai hukum dan hak untuk melakukan tindakan hukum, baik itu sendiri untuk dirinya sendiri maupun kewajiban mendapatkan persetujuan dari pasangan bagi yang sudah menikah itu perwak uh, ini merupakan perorangan dalam subjek hukum. Nah, kemudian berdasarkan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah memiliki KTP. Kemudian ini berbeda dengan undang-undang daripada pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi kalau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini usia 18 tahun ini belum memiliki kewajiban untuk bertransaksi secara hukum. Tetapi pada pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa usia 18 tahun ini sudah bisa atau melakukan pekerjaan ataupun apa namanya transaksi dalam hukum. Kemudian ciri-ciri utama
selain untuk diri sendiri, perorangan ini memiliki apa namanya bisa melakukan usaha. Nah, di mana dalam kategori ini bisa memiliki kriteria. Yang pertama yaitu model usaha sendiri, kemudian bertindak atas nama sendiri, dan yang ketiga adalah bertanggung jawab sendiri atas kewajiban yang lahir dari segala transaksi atau kontrak-kontrak bisnis yang dilakukannya. Jadi usaha perorangan ini ya dilakukan sendiri dengan modal sampai dengan apa namanya operasionalnya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah persekutuan perdata atau Brokerage Matship. Ini merupakan badan usaha non-badan hukum. Menurut pasal 1618 KUH Perdata, persekutuan perdata merupakan suatu persetujuan dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu atau ingredients atau andil ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Istilah lain daripada matsib ini adalah partnership atau kemitraan. Nah, persekutuan perdata ini bisa bubar atau bisa ya bisa bubar apabila waktu yang diperjanjikan atau ditentukan sudah berakhir. Jadi model atau persekutuan perdata ini ada semacam jangka waktunya. Jadi ketika jangka waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya berakhir, maka persekutuan perdata ini bisa bubar. Nah, ada beberapa tanggung jawab para pihak yang terlibat pada persekutuan perdata. Yang pertama adalah intern antar mitra. Di sini para mitra menunjuk salah seorang mitra lain dengan perjanjian khusus sebagai pengurus yang berhak dan bertanggung jawab dalam hal kepengurusan yang dianggap perlu. Kemudian yang kedua ada kepada pihak ketiga. Para pihak bertanggung jawab hanya sebatas bagian kepentingannya dan harus ada persetujuan dari mitra yang lainnya. Nah, jika seorang anggota atau sekutu bertransaksi dengan pihak ketiga, maka hanya anggota atau sekutu itulah yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut, meskipun dia mengatakan perbuatannya untuk kepentingan persekutuan. Tetapi ada pengecualian, anggota atau sekutu lainnya nyatanya yang secara nyata memberikan kuasa atau transaksi atau perbuatan itu. Kemudian yang ketiga adalah firma atau ya firma ini merupakan perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha di bawah nama bersama atau firma. Firma yaitu nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Jadi usaha gabungan seperti itu. Badan usaha ini atau firma ini dibentuk dengan akta notaris ya, dan dicatatkan ke Panitiran Pengadilan Negeri PN setempat. Jadi memang di bawah naungan hukum seperti itu. Ada beberapa hak dan tanggung jawab semua sekutu atau anggota dalam firma, yaitu ada yang pertama berhak untuk mengumumkan dan bertindak keluar bertransaksi atas nama perusahaan. Kemudian yang kedua, ada setiap perjanjian dibuat oleh seorang anggota mengikat anggota lainnya. Yang ketiga, ada segala sesuatu yang diperoleh atau menjadi harta firma. Dan yang terakhir ada apabila perusahaan misalnya mempunyai utang yang banyak sehingga perusahaan ini tidak sanggup membayarnya, maka setiap anggota secara tanggung jawab renteng bertanggung jawab atas seluruh perikatan firma sampai harta kekayaan pribadi. Jadi kalau firma ini harta pribadi dan harta perusahaan ini dicampurkan. Berbeda dengan PT bahwa ada pemisahan kekayaan antara harta pribadi dan juga harta perusahaan. Nah, firma ini diajukan biasanya minimal 2 orang dan harus
didaftarkan ke notaris. Kemudian yang ketiga ada Commanditaire Finance Step atau yang kita sebut dengan CV, merupakan perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya dan atau bertanggung jawab secara solider dengan 1 orang atau lebih sebagai pelepas hutang. Nah, di sini CV ini ada dua sekutu yang namanya sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Dan juga didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih. Kemudian sekutu aktif ini Sekutu aktif ini persero yang memiliki hak untuk mengelola CV dan secara pribadi bertanggung jawab untuk seluruh utang CV apabila harta perusahaan tidak mencukupi untuk menutup utang tersebut. Jadi CV ini juga tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan juga harta perusahaan. Nah, sedangkan sekutu atau persero pasif ini tidak memiliki hak untuk mengelola CV, artinya dia hanya tanggung jawabnya hanya sebatas setor modal saja. Kemudian ada jenis-jenis CV. Yang pertama ada perseroan komanditer murni. Di sini hanya terdapat 1 sekutu aktif dan beberapa sekutu pasif atau persero pasif. Kemudian yang kedua ada perseroan komanditer campuran yang dimana pihak yang memberikan tambahan modal bertindak sebagai persero aktif. Jadi ketika ada sekutu atau anggota atau persero ini memberikan tambahan modal, dia bisa bertindak sebagai persero aktif. Kemudian yang terakhir ada perseroan komanditer bersaham, di mana dalam bentuk ini perusahaan atau perseroan menerbitkan saham dengan tujuan untuk memudahkan penarikan kembali modal yang telah disetor oleh anggota persero. Nah, ketika hendak mendirikan CV, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada kesepakatan untuk mendirikan CV minimal diajukan oleh 2 orang dan dituangkan dalam akte notaris. Yang kedua, ada akte pendirian CV didaftarkan di pengadilan negeri setempat dan bagian kepaniteraan. Nah, ini sangat penting sebagai dokumen hukum dalam mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP maupun tanda daftar perusahaan atau TDP, serta juga dokumen penting dalam rencana ikut mengerjakan proyek khusus, terutama proyek-proyek yang berhubungan dengan pemerintah. Kemudian yang ketiga ada, sebagaimana perusahaan pada umumnya, CV wajib memiliki surat keterangan domisili perusahaan. Ini bisa diurus di kelurahan di mana alamat CV itu berada. Dan yang terakhir ada, pemilik CV wajib mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP badan sebagai wujud ketaatan pajak. Karena berdirinya CV, maka bertumbuh pula subjek pajak sehingga negara harus memantau siapa saja atau berapa jumlah pajak yang akan masuk ke negara. Maka dari itu ketika ada pendirian CV ataupun usaha yang lainnya yang harus didaftarkan ke lembaga negara seperti itu. Kemudian selanjutnya ada, kita masuk ke badan usaha berbadan hukum atau rich person. Badan hukum ini merupakan subjek hukum dalam transaksi bisnis yang memiliki harta kekayaan yang dipisah dari harta pendirinya. Jadi tidak ada campur tangan antara harta pemilik dan juga harta perusahaan.
Contohnya yang pertama ada perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT ini merupakan perusahaan yang didirikan yang di mana modalnya berupa saham. Jadi perseroan terbatas ini atau limited company merupakan badan hukum yang kekayaannya juga terpisah antara kekayaan pribadi dan juga perusahaan. Nah, selain itu, tindakan perseroan bukanlah tindakan pemilik atau pemegang saham karena PT dianggap bertindak sendiri dan diwakili oleh dewan direksi. Nah, ketika utang perusahaan ini melebihi kekayaan pada perusahaan, maka kelebihan utang ini tidak menjadi tanggung jawab dari para pemegang saham. Seperti itu. Berbeda ketika tadi ada CV, firma, dan lain-lain, ketika ada utang maka ditanggung oleh para anggotanya seperti itu. Nah, ada beberapa syarat untuk mendirikan PT. Yang pertama, tujuan dan kegiatan perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Kemudian yang kedua, ada akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga, modal dasar pendirian perseroan terbatas minimal 50 juta rupiah. Nah, kemudian minimal modal yang ditempatkan dan disetor ke perseroan ialah sebesar 25% dari modal dasar sesuai dengan pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian ada jenis-jenis perseroan terbatas. Yang pertama, ada PT tertutup, artinya sahamnya belum dijual ke pabrik. Jadi ada beberapa perusahaan atau PT yang memiliki tidak memiliki kewajiban untuk menjual sahamnya. Biasanya ini perusahaan terbatas atau PT kekeluargaan gitu. Nah, kemudian yang kedua ada PT terbuka, artinya sebagian sahamnya telah dijual ke pabrik. Biasanya PT terbuka itu namanya di belakangnya ada istilah TBK gitu. Biasanya kalau ada istilah TBK-nya ini merupakan PT terbuka yang dimana kita bisa membeli sahamnya secara umum gitu. Kemudian yang ketiga ada PT dalam rangka penanaman modal dan dalam negeri atau PMDN. Nah, perseroan ini umumnya bergerak di bidang pertanian, perikanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, transportasi, dan lain-lain. Tujuannya untuk membangun program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Dan yang keempat ada PT dalam rangka penanaman modal asing atau PMA. Ini seperti PT Freeport, terus PT Nimon Nusa Tenggara, dan juga ada PT Otsuka Indonesia. Yang keempat ada PT Persiro atau BUMN atau BUMD. Pada pendirian perseroan terbatas harus menggunakan akta resmi pada notaris sama seperti dengan pendirian CV atau firma tadi, yang dimana di dalamnya harus ada nama lain dari perseroan terbatas. Kemudian ada modal dan bidang usaha. Kemudian ada alamat perusahaan, dan syarat-syarat lainnya sebagaimana bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Arbia akan menjelaskan materi mengenai yayasan. Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004, UU tentang yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, tidak digunakan sebagai wadah usaha, dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain
di mana yayasan menyertakan kekayaannya. Sedangkan menurut pasal 5 UU Yayasan, kekayaan yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta. Pengesahan akta pendirian diajukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta tersebut. Yayasan dipandang sebagai subjek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yayasan adalah perkumpulan orang. Yang kedua, yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum. Yang ketiga, yayasan mempunyai harta kekayaan sendiri. Yang keempat, yayasan mempunyai pengurus. Yang kelima, yayasan mempunyai maksud dan tujuan. Yang keenam, yayasan mempunyai kedudukan hukum domisili tempat. Dan yang terakhir, yayasan dapat digugat atau menggugat di muka pengadilan. Slide selanjutnya. Koperasi. Koperasi yang dimaksud di sini bukanlah koperasi yang sudah banyak menyimpang karena berubah fungsi sebagai pemberi pinjaman berbunga tinggi warga ekonomi lemah. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Menurut undang-undang ini, pada UU nomor 25 tahun 1992, menurut undang-undang ini, koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Fungsi dan peran koperasi sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai tiang tengah. Yang keempat, berusaha mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Slide selanjutnya, BUMD dan BUMN. Badan usaha milik negara atau yang biasa disebut dengan BUMN diatur dalam UU nomor 19 tahun 2003. Menurut pasal 1 angka 1 undang-undang ini, BUMN merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kalau di daerah, biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Kemudian, menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Kemudian yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup banyak orang. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada
pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan banyak. Kemudian modal BUMN ada 3. Yang pertama, kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN yang bersumber dari anggaran atau pendapatan atau sumber lainnya. Dan yang terakhir, dari setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari APBD. Slide selanjutnya. Dana pensiun. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menjalankan program ini. Program pensiun memiliki banyak manfaat bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan yang menjadi pesertanya. Ini menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja untuk mengikut sertakan pekerjanya dan membayar premi. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang memiliki buku daripada hukum bisnis ini, setelah materi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini nanti bisa diajukan di forum diskusi. Nanti kita akan diskusi bersama kembali di e-learning. Dan apabila teman-teman yang lain ingin membantu menjawab juga diperbolehkan. Kemudian mohon maaf apabila ada perkataan atau kata yang kurang berkenan dan penjelasan yang mungkin kurang dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.